ventilasi yang bolong-bolong gitu di atasnya. Nah pas saya masuk ngebenerin gini, saya kan otomatis ngelihat ke ventilasi itu ya, karena emang ingin ngelihat aja gitu ke situ. Tapi pas ngelihat itu ada kayak satu sosok yang ngeliatin ke saya tajam banget gitu matanya. Sampai sekarang masih kebayang sebenarnya gitu, matanya tajam banget ngeliatin, terus rambutnya gede gitu kayak yang ngawig-wig lah gitu bahasa nama. Tapi kalau misalkan logikanya itu manusia, si ventilasi udara itu tinggi banget. Ada kaki aja pokoknya, cenah kaki anak kecil. Dikirain teh Hamzah, mau dipanggil Hamzah, mau digituin kata teman teh. Keburu lari sambil ketawa. Hihihi gitu anak kecil, cenah ketawa anak kecil, tapi suaranya bukan suara ketawa si Hamzah. Tah di situ gue mulai mau yasinan, setelah yasinan rebukan lagi ini gimana nih, soalnya ternyata udah main fisik gitu ya, gangguan di situ udah main fisik kita gitunya, satu-satu udah pada ngeliat. Kata aku teh udahlah kita nggak usah tahan-tahan lagi, kalau ada apa-apa langsung ngomong aja, kata saya, soalnya takutnya kejadiannya kayak gini udah fatal baru kita tahu semua gitu, mendingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, apa kabarnya nih? Semoga Sobat MM sekalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya Sobat MM, di sini saya mau mengingatkan kembali bahwa channel Malam Mencekam itu selalu hadir di setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu. Dan jamnya tepat di pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan lupa supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video yang akan kami upload selanjutnya. Oh ya Sobat MM sekalian, ini ada satu hal yang menarik nih dari tim Malam Mencekam. Jadi tapi ini hanya spesial khusus bagi narasumber. Nah apa itu? Malam Mencekam spesial untuk narasumber memberikan hadiah lah, bukan hadiah ya, mungkin kenang-kenangan lah dari Malam Mencekam khusus bagi narasumber. Ada kaos untuk dipakai ya, ada Malam Mencekam di depannya juga, di belakangnya juga ada ya, siapa tahu bisa dipakai jalan-jalan. Nah Sobat MM sekalian, ini di bawah yang di depan ini, di bawahnya ada tulisannya apa, The Witness. Jadi sebagai saksi yang pernah hadir di Malam Mencekam dan mengisahkan kisah-kisah yang nyata yang dialaminya. Dan belakangnya juga ada tulisan, ini enak banget lah, kainnya juga enak untuk dipakai jalan-jalan, ya nggak kalah lah. Tapi nanti kita akan kasih ke narasumber setelah narasumber cerita tentunya. Oke. Kali ini, malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Seorang wanita namanya Teh Cindia ya. Cindia Kurniati. Nah, Teh Cindia Kurniati ini akan mengisahkan sebuah cerita yang kisahnya dialami sendiri nih. Pada saat kalau nggak salah lagi KKN ya. Iya. Itu di tahun berapa tuh? 2018. Nah, banyak hal-hal yang terjadi di situ ya tuh ya. Iya. Dan Teh Cindia aktivitasnya apa sih? Kalau aktivitas saya ibu rumah tangga, saya juga konten kreator, YouTube, Instagram. Oh ada ya? Ada. YouTube-nya apa? Jadi YouTube-nya Cindia Kurniati. Nama Cindia Kurniati. Ya. Instagram juga sama Cindia Kurniati. Cuma kalau di YouTube itu lebih ke daily vlog, traveler, sama apa namanya sekarang mulai kecantikan juga karena memang. Oh udah mulai kecantikan juga ya. Tuntutan ya. Iya, soalnya selain itu juga saya MC kegiatan anak-anak sih sebenarnya, kayak ulang tahun anak-anak di sekolah gitu. Terus ada juga kegiatan outdoor. Terus kalau di banyak ya kegiatannya ya.
ekstra ya, tapi Ekstra. kegiatan utamanya ibu rumah tangga. Berumah tangga. Iya, alhamdulillah gitu. Ya. Nah, sobat teman sekalian, Anda silakan kunjungi channelnya Teh Cynthia. Semoga ini bisa menambah pengetahuan buat kita semua ya. Amin. Nah, bagaimana kisah yang sangat menyeramkan, pengalaman pribadi dari narasumber? Kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan Teh Cynthia. Nah, Teh, ini kisahnya tuh sinopsisnya gimana sih? Ceritanya seperti apa? Ceritanya karena dulu kan saya masih kuliah, terus ada kegiatan KKN di, Waktu lagi KKN. ya, di salah satu desa. Sebenarnya ini desanya itu di Kabupaten Bandung karena dulu kita lagi ada program yang KKN di seputaran Sungai Citarum. Citarum. Jadi ya semua yang KKN di seputaran Sungai Citarum yang dialiri oleh Sungai Citarum. Jadi semua kita di Kabupaten Bandung. Nah kebetulan di desa itu memang ya terkenal mungkin ya banyak Ada kisah-kisah. gangguan-gangguan ya. Dan kebetulan posko atau tempat yang kita jadikan tempat tinggal di sana memang dari sananya memang banyak hal mistis dan kita nggak tahu awalnya. Oh, di tempat gitu. yang ditempatin Iya. itu. Jadi selama KKN di situ tinggal tuh ada aja gangguan. Alhamdulillah semuanya ngalamin gitu. Semuanya ngalamin. Iya, Nanti dari bisa 11 diceritain orang. ya Teh ya. Iya, boleh. Secara detailnya mungkin seperti apa. Mungkin Sobat MM juga penasaran gimana sih kisahnya seperti itu. Tapi jangan cerita dulu ya. Oke. Nanti lebih detailnya kita akan kisahkan. Baik Sobat MM, tetap di Malam Mencekam, jangan kemana-mana. Oke Teh, nah itu kejadiannya tahun berapa sih sebenarnya Teh? Awalnya 2000. seperti apa? 2018. Kebetulan saya kan cuti kuliah, jadi saya waktu KKN itu sama adik kelas semua sebenarnya. Jadi gak ada yang seangkatan gitu. Oh, Nah kebetulan tahun 2018 saya mulai ikut KKN, dapat kelompok, satu kelompoknya itu 11 orang, 3 laki-laki, 8 perempuan. Dan yang perempuan ini kebanyakan juga udah rumah tangga. Saya juga udah rumah tangga pas waktu Waktu KKN. itu? Iya, bawa anak 1,5 tahun. Terus ada yang satu lagi dia baru melahirkan 3 bulan, ikut KKN tapi anaknya nggak dibawa. Dan yang satu lagi anaknya udah 8 bulan. Jadi memang ya campuran lah gitu ya kan. emang kalau boleh ya teman-teman bawa, KKN, bawa boleh. anak boleh. Boleh asal kita udah tahu lah ya aturannya masing-masing gitu, ketika kegiatan ya gantian gitu. Akhirnya yang bawa anak di satu kelompok itu cuma saya aja karena yang lain kan masih bayi banget anak-anaknya gitu ya. Oh, iya. Yang satu baru 3 bulan juga kan, baru melahirkan gitu. Dan kita semua itu nggak ada yang kenal sebelumnya. Salah Oh, satu gitu. dari 11 orang ini nggak ada yang kenal, nggak ada yang satu jurusan gitu. Jadi beda-beda semua kan. Jadi kita benar-benar awal kenalan lagi gitu pas lagi KKN tuh sama-sama nggak tahu sama sekali. Dan kebetulan tempat KKN-nya juga kita nggak tahu karena kan itu dipilih sama kampus ya, kita nggak bisa milih orang, nggak bisa milih tempat. Jadi tahu udah jadi aja harus ke situ. Iya. Nah pertama kan dulu kita udah persiapan dulu sebelum pergi KKN seperti biasa lah ya. Kita ada yang survei dulu ke sana. Kebetulan yang survei ke sana dari kelompok saya ada 2 orang. Jadi satu desa itu ada 3 kelompok. Yang kelompok ke sana itu satu kelompok 2 orang yang pergi ke sana untuk survei. Mewakili berarti ya. Iya, perwakilan. Sama dosennya gitu ke sana. Dosennya juga nggak tahu posisinya itu ada di mana, desanya seperti apa. Oh, jadi yang milih tempat siapa? Kampus. Jadi kampus yang menentukan semua. Dosen pun nggak Dosen tahu. nggak tahu di mana tempatnya. Kita ke sana pakai Grab karena nggak tahu tempatnya. Pakai Grab dari kampus ke sana. Terus ada beberapa teman-teman yang pakai motor juga. Pas udah sampai di sana kita kan langsung ke desanya, langsung ke kantor desa. Ketemu di kantor desa juga ya administrasi biasa sih, nggak sampai nanya dulunya ini kayak gimana, nggak gitu kan ya pas Iya. pertama datang gitu. Nggak Jadi, ada kecurigaan Iya, apa-apa. aku nggak mikirnya ke situ lah gitu pas awal. Cuma nanya-nanya administrasi biasa, izin dan segala macam gitu. Sampai kita ada di pembicaraan minta tolong tunjukkan rumah yang kosong yang bisa dijadikan posko. Dari satu desa itu kita minta 3 rumah untuk 3 kelompok. Nah akhirnya untuk kelompok saya tuh ditawarin 2 posisi rumah gitu. Yang satu Dua dekat, alternatif. ya, yang satu dekat desanya, yang satu di
RW 3 jadi lebih bawah daripada yang lain gitu. Cuma enaknya di RW 3 ini dia dekat sekolah, dekat masjid, jadi dekat ke tempat-tempat publik gitu ya, umum. Jadi untuk kegiatan kita lebih gampang. Kalau yang dekat desa terlalu dekat dengan ke kelompok yang lain, kelompok yang satu lagi, si posisi rumahnya. Terlalu dekat. Ya terlalu dekat, cuma beda gang gitulah. Akhirnya kita memutuskan untuk ngambil yang di RW 3 itu. Yang ngambil keputusan siapa? Kelompok kita semua. Jadi pas yang survei itu kan ngasih tahu ke teman-teman, kita dikasih 2 rumah nih, mau yang mana, mau yang di dekat desa atau yang di RW 3 yang di bawah. Tapi yang di dekat desa ini dekat sama kelompok yang satu lagi, gini karena kita niatnya kan tadinya ya udahlah biar sejajar gitu semuanya, biar kena satu desa itu kena semua. Kita ambil yang paling bawah aja, jangan yang di dekat kelompok yang satu itu. Ya udah, ambillah kita yang di situ. Ini belum berangkat ya? Belum, ini masih survei. Survei kedua, deal-dealan kan sama yang punya rumah. Datanglah saya dulu sama teman berdua, ditemenin sama kelompok yang lain juga yang mau deal-dealan sama yang punya rumah. Ternyata rumah yang mau kita tinggalin itu punyanya Juragan Rongsok gitu di sana tuh. Di daerah situ? Iya, punyanya orang yang berada lah gitu yang di sana tuh. Jadi semua udah tahu gitu kalau rumah itu tuh rumahnya si bapak itu. Pas kita nyari-nyari rumah ini, Pak, rumah ini, oh iya, cenah langsung diarahin ke tempat Rongsoknya gitu lah. Jadi kita langsung datang ke sana. Kebetulan saya juga bawa saudara yang orang sana juga, beda kampung lah gitu ya. Cuma ingin tunjukin lah gitu, bantuin gimana ngomongnya gitu. Dibantuin lah sama dia. Terus pas kita ke sana, pas pertama si bapak itu tuh ngasih harga lumayan tinggi lah ya. Pada saat itu dia ngasih harga sekitar 2 jutaan untuk 1 bulan ke kita. Dinego kan sama kita. Awalnya nggak bisa dinego. Terus ya udah deh kita mau ke rumah yang satu lagi gitu. Tadinya Maya udah mau pindah gitu ke rumah yang sebelumnya karena yang itu nggak bisa dinego. Tapi si bapaknya tuh dengan tiba-tiba ya udahlah sok, nggak apa-apa, maunya berapa cenah. Sampai ada di harga yang murah banget gitu. Jadi dari 2 juta kita dikasih 1.200.000. Jadi jauh pisan lah gitunya. Terus yang tadinya katanya nggak ada fasilitas apa-apa di rumah itu, tiba-tiba kita dikasih kasur, dikasih alat makan, dikasih kompor, bahkan kompor lengkap, wajan baru semua, bukan yang bekas gitu, disediain semuanya. Pokoknya mah yang penting diisi aja gitu. Kita tuh nggak ada kepikiran macam-macam kan. Ya alhamdulillah ya kita mah kalau dikasih lengkap Ada gitu. kemudahan. Ya udah kita deal lah di situ sama si bapaknya. Sampai hari pemberangkatan kita datang ke sana. Masing-masing kelompok kan ke rumah masing-masing. Jadi kita cuma 11 orang langsung aja masuk ke rumah itu gitu ya. Pas gitu siap-siap semuanya, beres-beres apa segala macam. Rumahnya itu bentuknya modern banget Pak. Jadi bukan yang Bukan kayak rumah di desa Iya, gitu bukan ya. rumah desa, rumahnya udah modern dan itu tuh bangunannya kayak yang baru dicat. Jadi baru aja gitu. Bentuknya juga baru, gede. Ruang tengahnya aja 3 kelompok itu bisa masuk di ruang tengah itu semua. Jadi lega banget gitu di ruang tengah. Terus ada 2 kamar, yang 1 kamar perempuan 4 orang isinya, yang 1 kamar perempuan juga 4 orang isinya, dan 1 lagi ada kamar untuk laki-laki 3 orang. Kamar mandinya ada 2 di rumah itu. Nggak tingkat, cuma kamar mandinya emang ada 2, ada yang di kamar 1, yang di tengah 1. Terus ada ruang makan segala macam, pokoknya udah lengkap aja di situ semua. Ya enak lah kita ya dengan harga yang murah, fasilitas lengkap, dan rumahnya bagus gitu. Tadinya kan mikirnya ke sana. Jadi rumah itu Teteh ngelihat nggak ada kesan, Nggak ada kesan misalkan horor atau anyep, apa. horor nggak ada ya? Nggak kepikiran. Tapi sebenarnya sih sebelum pergi emang kita ketakutan ya. Soalnya kan itu tempat baru, terus banyak banget kan cerita tentang KKN yang kayak gitu. Jadi rada-rada pas sebelum pergi kita nanya dulu nggak ya ini rumahnya dulu bekas apa kayak gitu tadinya mah. Cuma karena udah ngelihat rumahnya bagus, ya lupa aja lah gitu, nggak ada yang inget gitu untuk nanya dulunya rumah apa kayak gimana gitu di situ. Masuk aja kita beres-beres semua. Karena saya bawa anak, jadi waktu itu pilih kamar yang ada kamar mandinya. Yang kelompok yang bagian saya itu 4 orang. Jadi di rumah itu kita kan ada 11 orang. 1 ketua. Ketuanya ini kebetulan anak BKI, jadi dia konseling gitu, bimbingan konseling jurusannya. Mudah-mudahan tadinya kita milih dia tuh biar dia bisa ngelihat gimana kondisi anak-anak di satu kelompok ini, jadi biar bisa ngehandle semua anak-anak gitu ya. Akhirnya dia kepilih lah jadi ketua. Terus yang 2 lagi laki-laki, karena ada 3 kan laki-lakinya. Yang 2 ini anaknya baik-baik aja semuanya, pokoknya di kelompok itu tuh baik-baik gitu, nggak ada anak-anak yang aneh-aneh gitu ya. Baik-baik yang 2 ini. Terus ada 8 orang perempuan. Yang 8 orang perempuan ini juga macam-macam jurusannya. Ada yang dari pendidikan, ada yang dari sains, ada yang dari BKI-nya juga ada, terapis, pokoknya macam-macam lah Masih semuanya. ingat nama-namanya siapa?
masih kontekan sampai sekarang karena kita masih ada grup juga, sampai grupnya itu dikasih nama KKN apa namanya posko hantu karena itu tuh saking keselnya gitu sebenarnya ya di sana. Jadi kita kasih nama KKN posko hantu. Nah saya tuh sekamar sama 3 orang, jadi 4 orang sama saya. Namanya siapa? Yang satu namanya Eni, yang satu namanya Uvi, yang satu lagi namanya Nita. Jadi kita berempat di satu kamar itu, dan kamar yang kita tinggalin itu ada kamar mandinya, satu-satunya kamar yang ada kamar mandinya. Kamar mandinya juga besar banget karena ada kaca gede di situ, terus ada WC-nya, pokoknya gede lah, enak gitu space-nya. Sampai teman-teman yang lain juga kadang-kadang suka pakai kamar mandi yang di kamar ini daripada kamar mandi yang di luar gitu. Karena kamar mandi yang di luar ini, yang di ruang tengah, bentuknya itu lebih apa ya? Kayak kamar mandi gudang gitulah, nyambung sama gudang. Jadi mereka lebih enak kamar mandi yang di kamar kita. Seperti kamar utama kali ya? Kamar utamanya lah gitu, ada kamar mandinya. Yang lain nggak ada. Nah terus di kamar yang sebelah ini, di kamar sebelah saya 4 orang lagi perempuan sama ada Uni, ada Teh Neng biasanya kita panggil ya karena dia juga udah menikah, udah punya anak. Terus ada Teh Upi juga karena dia juga sudah punya anak. Yang satu lagi Dina. Nah itu 4 orang ini juga sama, mereka nggak saling kenal gitu ya, di satu ruangan yang kita udah pisahin. Terus yang kamar yang satu lagi laki-laki, yang ketuanya namanya Ucup. Terus ada si Abang biasa kita panggil. Yang bertiga tadi ya? Yang bertiga, cuma 3-3-nya gitu laki-laki. Dan yang satu lagi ini laki-lakinya pendiam banget, gak pernah ngomong gitu ya, karena emang introvert mungkin ya orangnya. Ketemu sama kita yang ramai banget jadi diem terus gitu, tapi lama-lama dia bisa gaul. Yang ini namanya Dinar. Jadi kita semua satu rumah itu 11 orang. Ditambah anak saya kan tadi ikut ya. Anak saya Hamzah gitu ya. Hamzah itu dulu pas usianya 1,5 tahun. Karena saya nggak bisa lepas, dia masih ASI sama saya. Waktu itu belum disapi gitu. Jadi nggak bisa ditinggalin. Akhirnya dibawalah ke sana dengan izin dulu sama dosen. Ya udah dibolehin sama dosen ya. Kita udah ngerti lah gitu. Akhirnya dibolehin. Hari pertama nggak ada masalah, karena pas hari pertama itu kita langsung masuk ke rumah, langsung beres-beres, terus persiapan ke desa karena kita kan nanti ada rembuk warga dulu, ada segala macam kegiatan di desa. Jadi langsung siap-siap aja pokoknya hari pertama. Kecapean aja udahlah pokoknya tidur langsung. Besoknya langsung kita udah ke desa. Beres-beres semua ya. Acara ke desa. Itu kan belum ada apa-apa sama sekali karena mungkin kitanya juga capek, jadi belum sadar lah ada sesuatu gitu di situ. Kita ke desa, acara di desa segala macam. Anak tuh dulu pas acara di desa ini kan harus semuanya hadir. Jadi si anak teh dititipin dulu di saudara yang kebetulan di Majalaya juga sama gitu, di daerah situ juga, cuma beda kampung gitu. Dititipin dulu anak di situ. Akhirnya malamnya ambil anak, kita kumpulkan di rumah gitu, bagi-bagi tugas, ada yang bikin jadwal masak, bikin jadwal beres-beres di posko yang kita tempatin. Terus besoknya masih biasa-biasa gitu ya. Untuk saya pribadi tuh nggak ngalamin apa-apa sebenarnya pas di awal-awal itu, jadi nggak ada curiga kemana-mana karena mungkin fokus saya kan juga ke anak juga, ke kegiatan juga, jadi terlalu banyak yang harus dipikirkan, jadi nggak sempat mikirin ke yang aneh-aneh gitu. Sementara ternyata teman-teman ini udah masing-masing tuh mereka mengalami gitu sebenarnya, cuma nggak saling ngomong. Sampai akhirnya kan kita belum sampai seminggu tuh di rumah itu, sekitar 4 atau 5 hari di rumah itu. Salah satu temen di kamar saya tuh ada yang ngomong, Teh Cena kan dulu kayak saya yang paling tua tuh ya di sana, jadi diiniin lah gitu sama teman-teman yang lain. Teh gimana kalau kita ngadain kumpulan dulu Cena internal gitu di rumah, ada yang mau saya obrolin, bilangnya gitu. Emang kenapa? Ya Cena kita ngobrol aja lah, ini mah dari hati ke hati katanya gitu. Oh ya udah, nanti malam ya kata kita kan, soalnya siang kita masih ada kegiatan. Ya udah malam aja. Malam abis maghrib kumpul lah biasa kita di ruang tengah, udah makan segala macam gitu. Terus dibukalah pembicaraan di situ sama ketua. Semuanya ngumpul. Semuanya 11 orang. Hadir. Ya 11 orang itu hadir. Terus dibukalah kan pembicaraan gitu di situ. Ini ada yang mau diobrolin katanya gitu ya. Sok gimana, siapa aja yang mau ngobrol, apa yang mau disampaikan atau ada unek-unek atau gimana. To the point aja langsung itu, teman-teman tuh langsung pada ngomong gitu. Padahal, siapa itu? Yang pertama kan yang di kamar saya. Yang di kamar saya ini si Upi ini kan, dia langsung bilang, Cena saya teh mau ngobrol. Kemarin pas saya udah cuci piring katanya ya, saya lagi cuci piring, terus
tiba-tiba si kompor teh nyetrek sendiri katanya gitu. Wah, Kompor apa nih? kompor gas. Kompor Itu kompor gas. gas kondisinya baru pas kita datang ke situ teh emang benar-benar masih disegel, masih di dalam itu jadi baru banget gitu kompornya. Kompor gasnya nyetrek sendiri dan nyala apinya katanya, padahal dia lagi cuci piring. Gak ada siapa-siapa di kamar mandi itu teh, di dapurnya gitu, gak ada siapa-siapa. Jadi terdengar Cetrek bunyi gitu. yang nyalain kompor, Dan ternyata kompornya emang nyala. terus apinya keluar. Apinya ada. Jadi dia kan kaget mungkin ya. Secara logika juga ya kenapa bisa nyetrek sendiri gitu. Kalau otomatis nggak ada lah, otomatis kayaknya itu kan kompor yang harus ditekan dulu gitunya. Terus dia takut katanya, saya nggak berani lagi cenah katanya kalau misalkan disuruh nyuci piring sendiri atau masak sendiri, cenah pengen ditemenin gitu. Mancing teman-teman yang lain untuk ngasih tahu pengalaman mereka juga gitu ya. Yang satu ada lagi nih dari kamar sebelah, kamar yang perempuan ini. Kata Uni teh, saya juga kemarin katanya lagi cuci piring sama teman berdua kan, sama temennya yang Itu di hari sekamar. keberapa tuh? Itu pokoknya awal-awal 4 hari atau 5 hari pas kita datang. Terus kata yang itu teh pas lagi cuci piring kan main air lah gitu ya, mereka teh ciprat-cipratan gitu, gak sengaja si cipratannya teh kena wajan yang ada di atas kompor, dan wajan itu teh udah lama di situ teh nggak dalam kondisi yang harusnya sih nggak panas, tapi pas airnya nyiprat teh tiba-tiba jerjes gitu, kayak yang si wajannya teh panas banget gitu, padahal itu nggak dipakai masak, emang disimpan aja gitu, abis masak apa segala macam udah bersih gitu, lagi bersih posisinya. Pas lagi main air tiba-tiba nggak jerjes tapi apinya nggak nyala, cina gitu ya, kenapa wajan bisa panas sendiri katanya teh gitu. Oh gitu kata aku teh. Terus gimana yang lain, ada lagi nggak? Ya semuanya pada ngomong lah, akhirnya nanya, oh saya juga ngerasa kayak yang gini kayak yang gitu, cuma yang Seperti apa tuh? lain mah hanya merasa nggak enak lah, atau ngerasa kayak iya cenah asa ngelihat sekelebatan, pokoknya nggak ada yang spesifik lah yang lainnya, cuma yang 2 orang itu yang emang nyeritain pas di hari itu, hari keempat apa kelima setelah kita ada di situ. Akhirnya si ketua mutusin, kayaknya kita dari pas awal kesini belum ada pengajian atau pamit-pamit lah katanya ya. Gimana kalau misalkan kita sekarang yasinan aja we atuh ya, cenah gitu, orang doa lah buat rumah ini katanya ya. Soalnya kan kita juga baru kesini katanya. Kemarin lagi rame-ramenya kita ngurusin kegiatan segala macam sampai lupa lah gitu ya, pamit-pamitan sama orang yang di sini, sama makhluk-makhluk yang ada di sini lah gitu katanya. Kita juga kan nggak mau, ini kan kegiatan kita 1 bulan gitu di sini. Ini pas awal udah ada kegiatan kayak kejadian kayak gini, jangan sampai kedepannya ada yang lain-lain lagi katanya gitu. Ya udahlah kita semua sepakat untuk yasinan malam itu, yasinan aja malam itu biasa, udah tidur aja semuanya. Nah besoknya itu kan belum seminggu lah gitu ya. Besoknya akhirnya kita memutuskan untuk yasinan tiap 2 hari sekali. Jadi tiap 2 hari rutin. malamnya bakal Disepakati kita rutinin rutin aja ya. setiap 2 hari sekali. Itu kan besoknya tuh harusnya nggak ada jadwal yasinan kan. Setelah beres kegiatan siang-siang, kalau siang-siang itu rumahnya biasa aja Pak, nggak ada rasa takut atau tertekan gitu. Nggak Tapi terkesan angker gitu. biasa aja, menjelang maghrib udah aja gitu, pokoknya perasaan teh nggak enak aja pokoknya di rumah itu teh gitu, sampai kita teh kadang-kadang inginnya ya udahlah kalau malam kita keluar aja lah, nyari kegiatan apa gitu di luar, jadi pulang teh tinggal tidur aja gitu, jangan sampai diem di rumah lama-lama gitunya. Nah pas waktu maghrib hari setelah kita yasinan itu, kita kan jadwal makan lah biasa ya, habis maghrib makan semua udah di ruang tengah itu ceritanya. Nah anak saya kan asi dulu di kamar, ceritanya teh di kamar kan ada kamar mandi. Sebelum keluar saya ke kamar mandi dulu setelah maghrib gitu teh kan, udah sholat maghrib gitu, ke kamar mandi dulu, ke Hamzah yuk ikut mama dulu ke air mau gue benerin kerudung doang gitu kan, ada kaca gede. Jadi posisi kamar mandinya itu di depan di sebelah, pas kita masuk sebelah kiri kaca, ke belakangnya itu ada ventilasi udara, ventilasi yang bolong-bolong gitu di atasnya. Nah pas saya masuk ngebenerin gini, saya kan otomatis ngelihat ke ventilasi itu ya, karena emang ingin ngelihat aja gitu ke situ. Di ventilasi itu kan saya bukan orang yang sensitif sebenarnya gitu ya, bukan orang yang pernah lihat atau gimana. Tapi pas ngelihat itu ada kayak satu sosok yang ngeliatin ke saya, tajam banget gitu matanya. Sampai sekarang masih kebayang sebenarnya gitu, matanya tajam banget ngeliatin, terus rambutnya gede gitu kayak yang Gimbal ngawig-wig gitu, lah gitu bahasa acak-acakan. nama. Tapi kalau misalkan logikanya itu manusia, si ventilasi udara itu tinggi banget di rumah itu teh. Ada mungkin kalau ini mah 2 orang lah kalau mau naik ke situ gitu ya. Dari belakang pun gak ada celah untuk naik karena itu emang celah kecil banget gitu, dan ngapain juga maghrib-maghrib ada orang naik ke situ kan gitu ya. Pokoknya ngeliatin aja. Di situ teh sempat nge-freeze dulu sebentar gitu, ngelihat apa itu gitu ya, merhatiin dulu. Anak tuh di bawah nggak ngapa-ngapain, diam aja. Saya lihat ke belakang masih tetap kayak gitu ngeliatin gitu,
si matanya tuh sambil ya pokoknya kebayang lah gitu, cuma di balik itu kan dia di belakang gitu, jadi nggak kelihatan seluruh bentuknya kayak gimana. Balik lagi ke kaca, masih tetap ada di kaca. Wah, langsung keluar itu sampai merinding itu. Langsung keluar si Hamzah, langsung diais keluar. Anak-anak di luar kan udah mau makan itu ceritanya, belum makan. Langsung keluar, duduk, langsung di deket si Imeh ya, deket sama temen. Langsung dirangkul aja temen teh, udah ngederek-gedek pokoknya nama di situ teh. Udah tangan dingin segala macem. Anak Sosoknya sampai seperti apa itu? pokoknya yang saya lihat ada matanya, yang jelas banget matanya sama rambutnya gede gitu. Jadi nggak kelihatan sosok seluruhnya. Soalnya dia posisinya kayak ngintip gitu kan di atas di ventilasi udara gitu dari kamar mandi. Kaget lah pokoknya, shock karena belum pernah juga ngelihat kayak gitu sebelumnya. Karena aku kan bukan orang yang sensitif itu ya, jadi nggak pernah tahu gitu. Cuma sejelas itu kelihatan di waktu setelah maghrib, jadi kan rewas lah gitunya, ke bawah, mana bawa anak kecil juga kan di situ teh. Si Hamzah teh nangis, mama merendah ngelihat sayanya kan udah takut gitu, ketakutan lah ya ke si Imeh. Terus ditanyakan sama Imeh, teh kenapa teh? Enggak, sok aja makan dulu kata saya teh ya. Sambil makan anak disuapin sama teman-teman yang lain. Wah, nggak bisa, udah nggak fokus aja pokoknya, ini gimana ya. Saya tuh sampai takut gitu mau balik lagi ke kamar. Akhirnya pas mereka beres makan udah nggak kuat ya, udah mau nangis pokoknya gitu, perasaan tuh udah mau nangis aja. Siapa? Langsung saya kan udah nahan-nahan nih biar anak-anak tadinya mau nahan teh biar gak usah diceritain dulu sama yang lain gitu. Cuma ternyata nggak kuat karena emang udah mau nangis banget, udah mau nangis. Pas beres makan anak-anak saya langsung lari ke kamar yang cowok. Soalnya saya mikirnya kalau saya ke kamar cewek pasti nanti dirembuk sama cewek-cewek kan. Kalau saya cerita yang lain nanti takut, saya mikirnya gitu. Akhirnya masuk aja saya ke kamar laki-laki, disusul aja sama laki-laki yang lain. Tar dulu cenah. Yang teman-teman yang lain kan yang cewek udah pada teh kenapa gitu. Udah saya masuk aja ke kamar cowok. Nanti dulu dikunci aja si kamar cowok teh. Sama laki-laki kan bertiga di situ, teh kunaon cenah gitu ditanyakan sama si ketuanya juga. Tapi pas ngelihat itu ada kayak satu sosok yang ngeliatin ke saya tajam banget gitu matanya. Sampai sekarang masih kebayang sebenarnya gitu matanya. Langsung to the point aja, langsung bilang, tadi saya di kamar mandi lihat ada yang ngintip, kata aku gitu. Di belakang ventilasi udara ada mata jelas kayak ngeliatin banget, tajam banget, terus rambutnya gede, tapi saya nggak tahu itu bentuknya apa, soalnya dia posisinya di belakang gitu, yang ngintip, jadi nggak kelihatan jelas semuanya. Masa ada yang ngintip? Cetek kan itu tinggi banget si bolongnya, nggak mungkin lah kalau misalkan orang ngintip ke situ harus 2 orang naik gitunya, nggak mungkin kalau orang gitu. Tapi aku nggak bisa mastiin juga itu apa gitu, soalnya nggak kelihatan semua. Terus si anak juga ikut histeris ogenya, cek aku teh, saya pokoknya udah saya nggak mau ke kamar itu lagi gitu ya, udah bilang ke mereka sambil nangis, itu udah nangis, udah gak kuat. Terus kata ketua teh, sok teteh mah di sini dulu, saya ke kamar, saya nutup dulu itu cenah ya, pokoknya jangan sampai ada yang tahu dulu lah gitu ya yang lain teh. Nanti saya bilang dulu ke anak-anak yang lain cenah biar tenang dulu, soalnya yang lain juga di luar udah pada histeris kan ngelihat saya nangis merenan. Anak juga disimpan di luar, nggak dibawa masuk ke situ, soalnya takut ngelihat saya nangis teh. Si ketua ini keluar langsung nyobekin kalender, langsung ditutupin si bolong-bolongnya pakai itu biar nggak takut lagi. Oh, jadi si ventilasi itu ditutupin pakai kalender. Akhirnya sama si ketua teh ditutupin weh, biar gak ngelihat itu lagi cenah gitu tadinya mah. Terus ketua teh ngobrol ke yang lain mungkin ya, ke anak-anak yang perempuan di luar pada di tengah ruang tengah gitu kan. Saya sama 2 orang ini kan di kamar. Terus ditanya lagi sama si abang, teh emang baru sekarang senang ngelihat kayak gitu? Serius cek aku teh, soalnya kemarin saya nggak pernah ngelihat, nggak pernah ngerasain, biasa aja gitu. Cuma pas tadi udah habis maghrib gitu ya ngelihat yang kayak gitu, bawa anak sayanya, jadi ruas lah gitu cek aku teh. Bener gak ya yang saya lihat? Sampai nanya-nanya berkali-kali gitu sama si abang teh, bener teh cenah sosoknya kayak gitu, pokoknya kelihatannya mata aja udah, bukan anak kecil. Si abang bilangnya gitu, bukan anak kecil teh cenah. Anak kecil apa kata aku teh? Ya teteh bukan anak kecil yang dilihat. Ya Allah, berarti kan di situ mikirnya, oh berarti bukan cuma satu yang saya lihat teh, bukan satu-satunya gitu di rumah itu, karena si abang aja dia ngelihat anak kecil di rumah itu. Di mana? Nah, saya nanya kan akhirnya, bukan bang, bukan anak kecil yang saya lihat, kata aku, soalnya itu mah tinggi besar kayaknya, soalnya si ventilasi kan tinggi, kalau anak kecil gak mungkin. Emang abang lihat anak kecil? Iya cenah katanya teh, 2 hari kemarin malam-malam lagi tidur, dia kan posisinya kamarnya tuh kasurnya kasur lipat gitu ya kalau yang laki-laki, jadi sama tehel teh deket pisan gitu. Terus si pintu ditutup kan, ada celah di pintu. Malam-malam tuh ada yang lari-lari teh cenah di luar katanya.
pokoknya udah sepi, di luar itu udah gak ada orang yang di luar gitu. Terus ada lari-lari anak kecil, suara kaki anak kecil. Saya pikir Hamzah, sudah dikira anak saya. Dipikir teh Hamzah. Terus si kaki itu teh berhenti di pintu yang dia tidur di situ kan, dia madepnya ke pintu gitu. Berhenti di depan pintu si kaki anak kecil teh. Karena emang ruangan tengah itu kan dinyalain terus karena takut ada yang ke air. Jadi dinyalain terus, sementara kamar-kamar dimatiin lampunya gitu. Ada kaki aja pokoknya cenah kaki anak kecil. Dikirain teh Hamzah, mau dipanggil Hamzah, mau digituin kata temen teh. Keburu lari sambil ketawa. Hihihi gitu anak kecil, cenah ketawa anak kecil, tapi suaranya bukan suara ketawa si Hamzah. Tah di situ we mulai. Tapi anak kecil yang dia lihat gitu, suara karena kakinya anak kecil kaki ya. tapi bukan Hamzah. Bukan Hamzah, kata dia teh enggak, Hamzah mah nggak kayak gini suaranya gitu ya, suara ketawanya nggak kayak gini. Udah dia langsung aja positive thinking, wah ini udah bukan manusia, sudah katanya gitu. Soalnya siapa lagi yang bawa anak kan nggak ada lagi gitu. Nah pas udah gitu kan, ya si abang ini udah nyeritain kan bahwa dia ngelihat anak kecil 2 hari sebelumnya. Wah bukan bang, cerita yang saya lihat bukan anak kecil gitu, itu pasti orang yang makhluknya gede gitu, bukan anak kecil. Berarti kata si abang tadi rumah ini bukan cuma satu kayaknya. Udah langsung gitu dia mikirnya. Soalnya kemarin kan cenah yang 2 ngelihat di kamar di dapur, yang kejadian di dapur itu kan, yang kompor. Itu kan gak kelihatan wujudnya gitu, cuma kan itu posisinya beda lagi gitu kata dia. Terus teteh sekarang ngelihat di kamar mandi yang di kamar katanya, bentuknya juga kayaknya tinggi besar kan, bukan anak kecil. Sementara yang saya lihat itu anak kecil kata dia. Dia udah langsung nyimpulin gitu, berarti teh ini bukan cuma satu kata dia gitu. Udah kalut lah pokoknya di situ teh. Udahlah bang, jangan dulu dibahas sekarang kata saya teh. Udah besok aja lagi lah kita bahasnya. Pokoknya ini gimana caranya, tenang dulu. Kebetulan malam itu teh kita lagi ada rapat di posko yang temen, di posko yang dekat desa itu. Malam-malam memang rapatnya. Udahlah sekarang kita rapat aja dulu, kalau bisa nginep-nginep aja di sana lah udah gitu kata gitu teh. Karena takut untuk balik lagi ke rumah gitunya. Yang lain udah dibuka, udah tenang, saya udah tenang, udah gak nangis. Pintu dibuka aja sama si abang teh. Anak saya kan langsung lari, mama, udah nggak apa-apa aja, nggak apa-apa, ayo kita main biasa weh. Si teman saya nih yang sekamar, dia nanya, teh sok jujur cenah ninggalinya, langsung gitu dia teh gitu ya. Padahal saya tuh udah gak mau nyerita itu. Dia nebak, langsung datang langsung sok jujur cenah ninggalinya, cenah langsung gitu. Nahan tuh katamanya mah mau nahan gitu, takutnya yang lain ngedenger kan. Enggak hayu cek aku teh orang rapat ayo di posko yang sana. Ente sok ngomong weh lah cenah benernya ninggalinya cenah. Langsung we dibawa ke kamar yang cowok itu kan sama saya teh. Kenapa gitu ri? Ente sok ya mah cenah serius, soalnya aku cenah dari kemarin udah nge-WA katanya teh. Minta neng tolong hati-hati ya cenah. Si temen teh. Hati-hati ya cenah di tempat KKN-nya. Teh asa firasatnya enggak enak katanya teh, ada feeling enggak enak. Emang katanya uanya ini tuh emang bisa lah gitu ya, bisa orang yang ngerti gitu masalah yang kayak gitu. Cerita lah akhirnya saya ke dia kan, tapi Ri jangan ngomong dulu ke yang lain ya kata saya takutnya yang lain takut juga gitu, takut shock. Udah ini mah kita aja yang tahu. Nya sok cerita sok kumaha cenah kata dia tadi, ceritain lah di situ. Yang lain udah siap-siap ke posko yang lain kan, sepi di posko teh, cuma tinggal kita berdua sama laki-laki. Yang cewek-cewek lain udah pada ke posko yang berikutnya. Terus pas udah gitu si yang teman aku ini teh cenah orang video call lainnya cenah sama si Uwa cenah biar diliatin tempatnya kayak gimana sekaligus cenah gitu. Kebetulan Uwanya teh ngomongnya bahasa Jawa, jadi saya nggak ngerti sama sekali gitu dia teh ngomong apa. Pokoknya video call sama Uwanya teh nah gitu, diliatin setiap ruangan. Itu teh melakukan hari itu juga pas setelah kejadian itu setelah langsung dia video call. Ini kamar mandinya, ini rumah ditunjukin di video call ke Uwanya. Apa komen Uwanya? Nah kata Uwanya yang bikin shock lagi gitu ya, kata Uwanya tuh bilang, tenang we, itu mah emang yang disimpan sama yang punya rumah. Ya jadi kita tuh mikirnya, ternyata emang tempat meren gitu ya, emang yang punya rumah aja nyimpen yang gitu katanya teh. Terus kata Uwanya, itu emang yang disimpan itu nggak cuma satu, dijelasin lah semuanya sama Uwanya teh. Apa aja tuh? Di dapur tuh ada semacam kayak kuntilanaknya itu tempat dia jalannya itu dari kamar mandi ke WC yang tengah gitu ya. Di situ semuanya di situ ada 2 katanya, di dapur itu ada 2. Terus di kamar mandi yang di kamar saya yang saya lihat, sebenarnya yang saya lihat itu katanya dari luar, bukan dari rumah itu. Jadi emang kebetulan lewat mungkin yang itu mah yang dilihat mah. Cuma di kamar mandinya sendiri itu ada juga cenah sosoknya, katanya dia suka diamnya di pojok katanya teh. Emang disimpan di situ. Sosoknya seperti apa, dijelasin nggak? Yang di kamar mandi cewek yang di kamar saya itu kuntilanak juga sama katanya kayak gitulah, pokoknya bentuknya perempuan katanya teh.
Terus di kamarnya juga ada, di dinding dikunci, bilangnya gitu, di dinding dikunci. Nah, saya nggak ngerti pas awalnya itu kenapa maksudnya ya. Terus dia bilang juga di depan ada sosoknya hitam besar, biasa ya kayaknya mah penunggu tanah lah gitu kalau kayak gitu kan. Terus di WC yang di tengah ini ada anak kecil katanya. Wah udah relate lah pokoknya sama yang diceritain itu teh. Udah lemes aja pokoknya malam itu kita teh udah ini mah gimana tuh Ri, cek aku teh, bisa nggak tolong dibersihin atau dari jauh atau gimana gitu ya. Kita teh udah minta tolong, ya nggak tahu ya cenah dah, ini mah wah aku juga jauh soalnya di Jawa, cenah nggak tahu, coba aja lah nanti cenah diobrolin, mudah-mudahan bisa ditolong. Ya udahlah kata aku teh, sok obrolin we dulu ya dah, kita juga kayaknya nggak ngelakuin apa-apa juga lah di sininya, cek aku teh, mudah-mudahan nggak ada yang keganggu atau gimana. Cuma emang salahnya kita dari awal nggak langsung pengajian, nggak langsung pamit-pamit lah gitu pas datang ke situ, emang itu sih salahnya gitu. Sampai kejadian hari itu sebelum seminggu kan itu teh. Ya udah akhirnya malam itu kita putusin rapat di kelompok yang satu lagi. Jadi rumah itu kosong malam itu. Besoknya pagi-pagi. Tapi sebentar, itu ada pesan nggak dari si Wanya itu? Ya pokoknya kata pesannya Wanya, apa? Ditanya kan, udah ini dulu belum, udah yasinan dulu belum, cenah udah ngaji dulu belum sebelum masuk. Makanya kan kita langsung bilang, oh iya emang belum, pas awal kita baru ngaji kemarin gitunya. Ya udah cenah itu kamu belum pamitan, berisik di situ katanya, berisik di situ, banyak orang masuk ke dalam rumah yang tadinya kosong kan gitu katanya. Itu mah emang yang udah ada di situ katanya teh, gak usah takut. Cuma kalau misalkan kalian emang gak bisa jaga sikap ya wayahna lah, itu kan rumah mereka gitu ya, mereka lebih dulu datang di situ kata Wanya teh. Sok we kalau bisa cenah di ngajiin dulu katanya gitu. Iya wah udah kemarin ngaji kata temen kan. Ya udah jaga diri aja baik-baik cenah gitu. Iya. Besoknya pagi-pagi ada yang ngajar di sekolah kan, ada yang ke desa juga, ada yang ke KUA, pokoknya macam-macam lah anak-anak. Kegiatan, ya. Mulai kegiatan, mulai padat gitu. Nah di situ teh posisinya saya ada posyandu siang-siang, harusnya posyandu siang-siang. Jadi pagi-pagi kita masih di rumah. Yang di rumah teh tinggal laki-laki sama saya aja. Yang lainnya yang perempuan-perempuan ini udah pada keluar, udah ada yang ngajar segala macam. Nah, laki-laki 3 orang. Laki-laki 3 orang di kamar posisinya, mereka masih pada di kamar, masih pagi, masih tidur, gak tau masih ngapain lah ya. Lagi siap-siap biasa. Anak teh main kan keluar ke ruang tengah gitu, si Hamzah teh main ke ruang tengah. Lari-lari apa ada bola juga kan dia di situ, main bola segala macam. Nah, udah gitu saya masih di kamar lagi siap-siap. Nangis anak teh di luar. Hamzah nangis di ruang tengah. Langsung kan saya keluar aja. Kenapa? Tangannya udah basah, pas dipegang teh, wah kena air panas. Ternyata dispenser airnya panas. Padahal kita itu ada perjanjian bahwa si dispenser ini dipakai cuma untuk minum aja. Jadi jangan ada yang nyolokin air dispenser karena ada Hamzah. Jadi kalau mau air panas kita itu ada termos yang disediain di dapur gitu. Jadi secara logika si dispenser ini harusnya nggak ada yang nyolokin. Dan emang si kabelnya itu nggak nyolok. Jadi kabelnya emang masih masuk ke dalam lemari meja kecil itunya gitu, nggak ada bekas colokan ke dispenser itu. Terus saya marah dong pas di situ ya, karena berarti teman-teman ada yang melanggar perjanjian gitu ya, kenapa pakai dispenser gitu. Waktu itu saya langsung marahin ke anak-anak yang laki-laki, keluar ceritanya si Hamzah kumaha, tangannya lihat kena air panas, kena dispenser, kenapa kalian pakai dispenser dicolokin gitu, udahnya kenapa nggak dicabut lagi gitu, ini kan lihat kena anak gitu. Pokoknya dimarahin aja mereka. Terus mereka teh yang nggak ada yang aku lah sama sekali ya, enggak teh saya nggak nyolokin dispenser, kan saya kalau bikin kopi pakai termos katanya teh. Enggak teh senang nggak ada yang nyolokin dispenser, pokoknya ke situ senang nggak ada yang nyolokin dispenser. Sampai si anak teh histeris nangis, tetangga pada datang semua gitu ya. Kenapa neng, mereka kan tahu saya bawa anak kecil gitu. Ada yang bawa obat oles, luka bakar, ada yang bawa lidah buaya di iniin, pokoknya semua sama warga. Alhamdulillah care gitu ya sama warga, sudah dekat juga. Terus mereka udah neng cenah nggak apa-apa lah, cenah udah anaknya udah diobatin mah, mudah-mudahan cenah nggak apa-apa, atau mau dibawa ke puskesmas katanya teh gitu, ditawarin. Cuma saya ngelihatnya kan emang cuma merah doang si anak teh gitu si tangannya. Udahlah nggak apa-apa katanya, ini mah tinggal dikasih salep aja gitu ke warga teh, gak usah dibawa ke puskesmas. Iya cenah, cuma pas malamnya dipikir-pikir, wah kalau misalkan ini kejadian lagi gitu, ini baru awal ya, takutnya saya kena anak gitu. Kalau ke saya mah udahlah biasalah, kita bisa saling ngomong gitu ya ke teman-teman. Tapi kalau ke anak udah ganggunya ke anak kan beda lagi gitu. Makanya saya telepon suami waktu itu teh, udahlah ini Hamzah bawa pulang aja gitu, takut kejadian lagi gini. Ya udah besoknya diambil si Hamzah tadi bawa pulang lagi gitu. Ternyata setelah yang tangannya kena air panas itu 2 minggu teh melepuh tangannya, melepuh benar-benar yang kulitnya jadi hitam, terus ngelupas-lupas gitu. Padahal pas kejadian cuma merah aja, merah biasa gitu. Tapi udah 2 minggu saya nggak dikasih tahu kan sama orang rumah bahwa si anak teh tangannya melepuh gitunya. Dan mungkin nggak ngasih tahu biar saya juga tenang mungkinnya di sana.
Mas udah beberapa minggu, udah 2 minggu dari situ dikirimlah foto si anak tangannya melepuh gitunya. Saya tuh sampai aduh bener ini anak sampai kena gitunya, maksudnya teh saking apa sih salahnya gitu kita di situ gitu ya, karena sampai ngeganggunya ke anak gitu, sampai teman-teman yang lain tuh udah teh bawa pulang aja. Nah, ya udah dibawa pulang, terpaksa disapih juga anak di situ ya, pokoknya mah sedih lah, sampai si anak teh kurus kering banget. Pas saya udah pulang ke KN juga udah sampai kayak nggak kenal gitu, ngelihat ke saya teh kayak nggak kenal. Pas udah lama-lama baru mama baru gitu lagi, sedih banget gitu pokoknya, sampai anak harus jadi korban di situ juga gitu. Jadi udah selesai dari situ, rembugan lagi kan kita teh kalau setiap malam mau yasinan, setelah yasinan rembugan lagi, ini gimana nih, soalnya ternyata udah main fisik gitu ya, gangguan di situ udah main fisik ke kita gitunya. Satu-satu udah pada ngeliat, kata aku teh udahlah kita nggak usah tahan-tahan lagi, kalau ada apa-apa langsung ngomong aja, kata saya teh, soalnya takutnya kejadiannya kayak gini udah fatal baru kita tahu semua gitu. Mendingan sekarang mah kalau ada apa-apa, ada yang lihat ada apa, langsung ngomong gitu, biar kita sama-sama bareng-bareng gitu, soalnya kan kita 1 bulan di sini bareng-bareng, ini baru seminggu awal gitu, kata kita teh ya, takutnya kedepannya ada apalagi kan kita nggak tahu. Ya udahlah semuanya teh sepakat gitu, kalau ada apa-apa kita bakal ngomong bareng-bareng. Akhirnya kita ke acara-acara berikutnya, hari-hari berikutnya lumayan sih, nggak banyak gangguan di situ. Nah setelah 2 minggu di sana, jadi minggu kedua ini aman lah ya gitu, nggak terlalu parah lah, karena emang kita juga setiap malam itu yasinan, ngaji, terus pagi-pagi subuhnya juga pada ngaji dulu anak-anaknya gitu. Nah setelah 2 minggu ini emang karena kegiatan terlalu padat, jadi kadang-kadang yasinan teh kelewat gitu karena ada kegiatan malam juga gitu, terus subuh-subuh belum pada bangun, cuma sholat doang gitunya anak-anak teh. Jadi mulai rada kendor lah mulai nggak gitu. istiqomah lah di situ. Karena banyak kegiatan juga. Terus pas minggu kedua ada salah satu temen di kamar sebelah yang biasa kita panggilnya Imeh gitu ya. Nah si Imeh ini teh pas datang ke posko tuh pas awal ceria banget anaknya, karena emang dia tuh bisa nyinden, bisa nari, jadi anaknya tuh ceria banget gitu bawaannya teh, selalu ceria. Pas udah seminggu di posko gitu mulai kelihatan murung, jarang gabung sama kita gitu, kadang-kadang berubah sifatnya gitu, kadang-kadang ke kamar. Kita mah mikirnya oh mungkin punya masalah pribadi ya, soalnya kan sebelum KKN ini kita nggak pernah kenal sama sekali satu sama lain, jadi kita nggak tahu dia punya masalah apa, dan kita juga nggak bisa maksa kan, kamu punya masalah apa, nggak bisa maksa. Ya udahlah kata kita tadi, dilihat aja, jangan sampai dianya sendirian terus ngerasanya kita yang ngejauhin atau gimana gitu ya. Cuma pas udah 2 minggu, yang hari itu malam itu nangis banget, nangis parah dia tuh, sampai mukulin dirinya sendiri segala macam di kamar dia, di kamar yang depan. Saya tuh sampai masuk kayak gitu, kita semua sampai masuk yang cewek-cewek ke kamar itu. Kenapa enggak, pokoknya nggak terima, dia punya masalah pribadi. Pokoknya dia ngerasa depresi banget hari itu, kayak malam kesurupan itu. gitu atau gimana? Kita nggak bisa mastiin itu kesurupan atau enggak, cuma karena ngelihat dia tadinya biasa aja dan ceria, jadi ngelihat dia kayak gitu tuh kayak aneh gitu. Emangnya kalau kesurupan kan mungkin lepas ya, tapi ini dia masih ingat juga sih sebenarnya gitu, jadi nggak yang lepas kontrol banget gitu, cuma sampai kerudung dibuka wah segala macam pokoknya mah gitu ya. Hari itu malam itu nangis banget, nangis parah dia tuh, sampai mukulin dirinya sendiri segala macam di kamar dia, di kamar yang depan. Saya tuh sampai masuk kayak gitu, kita semua sampai masuk yang cewek-cewek ke kamar itu. Kenapa ngerasa depresi banget. Udah kita tenangin, akhirnya tenang tuh, malam itu tuh udah hampir tengah malam. Terus yang di kamar saya berempat, yang cewek-cewek, kita mau ke kamar lagi, mau tidur di kamar tadinya, cuma kata temen teh takut teh jangan di kamar, cenah udah ada kejadian kayak gini wae mah udah kita di tengah wae, cenah semuanya tidurnya lah bareng-bareng, cenah katanya teh gitu, di ruang tengah, bawa we kasur keluar lah, cenah saya nggak mau di sini. Dia emang teman-teman teh nggak nyaman gitu di kamar-kamar teh. Ya udah kata aku teh kalau mau di luar malam besok aja, malam ini mah kan yang lainnya udah pada tidur, yang cowok-cowok udah di kamar juga, yang cewek-cewek ini juga udah nggak mau di kamar ke si anak itu teh. Ya udah tuh kita ngalah gitu ya, yang berempat di kamar saya tuh akhirnya di kamar tengah, di ruang tengah, pakai karpet doang kita tidur di situ. Semuanya tidur, tinggal berdua nih yang belum tidur, saya sama teman saya yang itu. Terus kata dia, teh
takut si Imeh kenapa-napa, cenah jangan tidur dulu ya, kata dia gitu. Saya juga kepikiran, kata takutnya bisa dia bangun lagi terus berontak lagi gitu. Ya udahlah kita gak usah tidur, tunggu aja di sini. Tunggu. Emang pas malam itu teh dia 2 kali bolak-balik ke kamar yang saya karena ada WC. Dia bilangnya mau ke WC. Meh mau kemana? Ini mau ke WC, cenah gitu kan, pakai kerudung panjang gitu ya. Dia giginian ke kerudungnya, nggak tahu megang apa, kita nggak tahu. Mau ke WC, oh ya udah sok aja ke WC. 2 kali bolak-balik ke WC terus gak keluar lagi lah di kamar teh. Oh udah tidur meren, kata kita teh. Ya udah tidur aja kita di situ, udah bisa tidur, udah mau subuh juga kan, udah gak ada waktu. Ya udah besoknya kegiatan masing-masing, semuanya kegiatan masing-masing. Si Imeh ini karena waktu malam dia ya lagi depresi lah gitu ya, jadi kita putuskan untuk Imeh gak usah kemana-mana lah, kamu udah di sini aja istirahat dulu gitu ya, hari ini mah gak usah kemana-mana, tuh ditemenin sama 2 temennya gitu, ditemenin. Oh ya udah cenah nggak apa-apa, yang lain kegiatan masing-masing gitu. Pencar lagi, biasa saya waktu itu lagi ada mau belanja ke pasar, jadi sama 2 orang temen ke pasar, yang lain ada kegiatan. Nah terus ditelepon lah waktu pas di pasar itu teh sama temen yang di rumah, teh ini si Imeh cenah pingsan di kamar mandi. Kebetulan si kamar mandi di kamar kita tuh pintu pegangannya tuh udah bolong gitu gini, jadi cuma ditutupin sama kresek gitu. Dibukalah kreseknya sama teman teh, pas dilihat udah tergeletak aja di bawah gitu, udah basah sekujur tubuh. Berarti dia kesimpulannya mencoba untuk bunuh diri Ya seperti itu, dengan meminum racun serangga itu. racun serangga. Iya. Nya ada siang-siang ge sok katingali cenah sok aya kunti diharup, cenah disebut-sebutin lah sama anak-anak itu teh gitu. Siang-siang ge cenah sok katingali cenah komo mun peuting abi mah teu wani ka dieu cenah kitu ngomongna teh. Jadi kita teh udah mulai bahkan kayak ya kalau nggak suka ke orang teh nggak langsung main fisik. Jadi orang situ terbiasa untuk main hal gaib. Si warganya tuh bilang kalau desa itu waktu dulunya adalah